Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puspa Melani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inserting statement, update and delete, default values, multi-table, creating tables, using data types, dan modify table. Nah, sebelum itu kita membuat create table dulu. Di materi nanti ada penjelasan tentang creating table. Saya akan jelaskan di awal. Creating table itu ada dua. Kita bisa buat table sendiri atau data table yang dari database. Sekali ini saya akan memakai data table yang ada dari database-nya. Caranya kita bikin alter user HR, baru kita selesaikan. Nanti tinggal kalau pengen tahu apa aja nih datanya, bisa kita select from nama tabelnya. Ini adalah nama-nama tabel yang ada di Oracle-nya. Langsung saja kita masuk ke inserting statement. Nah, saja materi yang pertama itu adalah copy table before inserting, atau salinan tabel sebelum memasukkan data. Kita buat dulu create table copy department. Di sini ada table department kan, tapi kita buat di sini salinannya. Nah, setelah kita enter, maka tabelnya akan tertulis atau tertulis. Selanjutnya untuk memunculkan tabelnya, kita bisa copy department, maka muncul hasil file dari departemen. Kemudian kita bisa juga kita menggunakan select. Coba ini adalah kita menggunakan select. Ini juga kita menggunakan insert. Kita masuk ke insertnya, kita buat insert into copy department. Kita masukkan datanya. Kita bikin sini, kita untuk table yang ini juga, departemen ID, departemen name, manager ID, location ID. Lalu kita masukkan valuesnya atau nilainya. Itu kita enter. Lalu kita munculkan lagi datanya. Maka dia akan nambah datanya atau masuk ke tabel sebelumnya. Ada insert row with no values, itu untuk insert yang untuk menentukan string kosong dan data yang hilang menggunakan tanda kutip satu untuk menggunakan data yang hilang tuh. Ini ada juga insert special values, sama seperti system and user yang dapat dimasukkan dalam daftar nilai. Selanjutnya inserting specific date values. Nah, ini contoh dari inserting specific date values. Ini kita buat select first name, picture. Nah, jadi pas saya enterkan ternyata error karena kita belum buat table dari salinan employee. Nah, makanya saya buat dulu, dan kita munculkan media. Jadi kita buat ulang yang select first name itu. Nah, baru dia muncul hasilnya. Inserting specific values ini model format mempunyai tipe dan tanggal, tipe data tanggal, media post di sini years. Dengan format itu tuh tanggal tersebut waktu default tengah malam disertakan. Feature yang ini merupakan klausul untuk mengubah tanggal menjadi karakter string ketika kita ingin mengambil dan menampilkan nilai tanggal dalam format yang tidak standar. Ini dia menampilkannya. Ini kita pakai feature. Selanjutnya kita ke update.
column values, dan deleting rows. Nah, kita masuk ke materi update. Sebelum kita masuk ke contohnya, saya punya update itu. Nah, itu merupakan pernyataan atau statement pembaruan yang digunakan untuk mengubah garis yang ada dalam sebuah tabel. Jadi mengupdate itu memperbarinya. Di sini kita akan memperbarui dari tabel copy department yang di atas yang kita buat pertama tadi. Manager ID-nya kita ubah menjadi 127, yang departemen ID-nya 100. Ini dia tabelnya, kita tuliskan dulu. Ini tabel yang departemennya finance. Kan row update ini bisa kita lihat lagi. Kita untuk melihat hasilnya select from copy department. Nah, dia yang ID departemennya 100 akan berubah manager ID-nya menjadi 127. Selanjutnya update a column with value from subquery yang menggunakan subquery. Untuk contoh yang update from subquery tadi itu, dia yang update subquery itu adalah kita bisa menjelaskan hasil dari single row subquery untuk memberikan nilai baru untuk kolom yang diupdate. Berarti saya sini memberikan nilai baru di tabel salinan employees ini. Saya memberikan nilai baru pada gajinya yang ID-nya 205-206 atau mempunyai gaji yang sama. Untuk melihat hasilnya nanti, kalian bisa bikin select from copy employees. Maka misalnya nanti akan muncul employees ID yang 205-206 mempunyai gaji yang sama. Nah, kita langsung aja ke delete aja ya. Delete ini digunakan untuk menghapus garis dalam tabel. Contohnya yang kita lakukan menggunakan tabel departemen tadi. Untuk menghapus garisnya, saya buat sini delete from salinan dari tabel departemen tadi yang departemen ID-nya adalah 100. Maka dia akan keluar delete. Untuk melihatnya kita tinggal klik select from copy department, nanti akan keluar hasilnya. Selanjutnya subquery delete. Untuk yang delete subquery ini, contoh yang ditampilkannya untuk menghapus dari satu garis dari tabel karyawan yang karyawannya yang bekerja di departemen pengiriman packaging. Selanjutnya kita masuk ke default values dan multi table insert. Katakan default itu adalah setiap kolom dalam sebuah tabel yang dapat memiliki nilai. Default itu yang sudah ditentukan. Nilai default ini dapat berupa nilai literal, expression, atau SQL function yang berupa such as dan user. Tapi nilainya tidak bisa menjadi nama kolom lain. Default ini ada juga explicit. Yang implicit ini ada menggunakan insert dan update. Explicit default bisa digunakan insert dan update statement. Selanjutnya adalah multi-table insert. Insert multi-table digunakan ketika data sumber yang sama harus dimasukkan ke lebih dari satu tabel targetnya. Dalam penyisipan multi-table bersyarat, kita bisa menentukan all atau first atau else-nya. Selanjutnya adalah pairing tables. Pairing tables itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang di video kali ini saya menggunakan tabel yang ada pada database Oracle SQL. Selanjutnya adalah using data types. Itu data umumnya nilai yang dimanipulasi oleh Oracle memiliki tipe data. Untuk nilai tanggal dan waktu ada 3 tipe data, yaitu date, timestamp, dan interval. Yang pertama adalah date. Date itu tipe data tanggal yang menyimpan nilai berabad-abad hingga seluruh detik, tetapi tidak dapat menyimpan
fraksi 1 detik. Selanjutnya adalah timestamp. Timestamp ini tipe data yang memperpanjang atau perpanjangan dari tipe data depth yang memungkinkan pecahan dari 1 detik tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat contoh dari timestamp. Pertama kita buat dulu tabelnya. Di table masukkan insert atau nilainya, lalunya di sini saya menggunakan dua insert, yaitu nilai sysdate dan timestamp. Setelah itu kita buat select from time x1. Nah, maka akan muncul hasilnya di sini. Yang di atas sini yang menggunakan sysdate ini, yang di bawah ini yang menggunakan timestamp. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke interval. Interval ini adalah yang menyimpan waktu yang telah berlalu. Interval. Intervalnya ada dua, interval year to month dan interval day to second. Berikut ada contohnya. Nah, ini adalah contoh dari interval year to month. Teman-teman kita buat dulu tabelnya. Di sini saya buat dia create table time example 2. Kita masukkan insertnya, nilainya. Baru kita buat sini select sysdate from duration 1. Kita bikin namanya sini 120 bulan dari sekarang. Untuk yang duration kedua 3 tahun 6 bulan dari sekarang. Kita enter 120 hari hitung dari sekarang. Dia hasilnya 3 tahun 6 bulan dihitung dari sekarang. Nah, yang interval tadi itu untuk contoh yang dilakukannya juga seperti itu, tinggal dirubah-rubah aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke modifying table atau modifikasi table atau mengubah modifikasi table. Modifikasi table itu bisa kita memasukkan tabel baru lagi yang barisnya, atau memotong satu baris tabel itu, atau kita kasih komen atau yang lain. Nah, dalam tutorial ini ada beberapa cara untuk modifikasi table. Yang pertama adalah alter table. Alter table ini itu untuk menambah, yaitu memodifikasi kolom dalam tabel tetapi tidak bisa menentukan di mana kolom itu muncul. Kolom yang baru ditambahkan itu selalu menjadi kolom terakhir dari tabel, berarti dia terletak di bawah. Ini contohnya saya buat. Ini adalah alter untuk menambahkan label tadi itu. Sebelum itu saya sudah membuat labelnya, create table, instance. Ini ada first name, last name, no founded. Tapi misalnya saya ingin menambahkan baris atau kolom favorit game, maka saya sini menambahkan alter table my friends tadi, ditambahkan atau add favorit game version. Maka table alter, maka dia ini akan termasuk dalam table yang di atasnya. Yang berikutnya adalah drop column yang menggunakan alter. Drop column ini berisi data yang dapat dihapus, tapi yang dapat dihapus itu hanya berupa satu kolom, tidak bisa menghapus semua tabel. Setidaknya ada satu kolom yang tersisa. Setelah kolom itu dihapus, dia itu tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, di sini saya buat contohnya alter table my friends. Dari tabel my friends tadi itu saya akan menggap kolom atau menghapus kolom dari favorit game yang baru kita buat tadi. Nah, tabel alter berarti dia udah ke-drop atau kehapus. Selanjutnya adalah set unus columns. Set unus columns ini adalah alternatif yang cepat
yang menandai kolom yang tidak digunakan. Dia tuh menghapus semua kolom yang ditandai sebagai tidak dipakai. Berarti dia bisa menghapus sekaligus gitu, tidak seperti grab kolom ini yang per kolom tadi. Nah, selanjutnya drop table. Gimana cara ngedrop table? Misalnya sini saya ingin mendrop table yang copy departemen tadi. Tinggal ketik drop. Table copy departemen. Maka tabel akan terdrop atau hilang. Maka tabel yang tadi itu tidak dapat dipulihkan lagi dan dia sudah terhapus sepenuhnya dari halaman ini. Selanjutnya adalah flashback table. Itu jika kita menghapus tabel karena salah atau nggak sengaja, bisa kita pulihkan kembali. Gimana caranya? Ini. Nah, ini adalah contoh dari flashback table tadi tuh. Nah, kita bikin nama table yang udah kita berbagi. Misalnya kita yang berbagi itu yang copy departemen. Flashback copy departemen to before drop, maka dia akan kembali lagi. Nah, kita coba kita munculkan. Nah, maka dia akan muncul kembali. Maka dia akan terpulihkan data-datanya. Selanjutnya adalah rename atau mengubah nama table. Misalnya di sini kita buat rename nama yang lama ke nama yang baru. Berarti misalnya nama yang lama, misalnya tabel my friend tadi, kita ganti menjadi tabel my friends nama barunya misalnya kita buat friend saja. Nah, maka tabel akan terubah dari my friend to friends. Selanjutnya adalah truncat. Truncat itu adalah dalam bahasa Inggris artinya memotong. Truncat ini adalah memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel dan melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Selanjutnya adalah komen di tabel tool. Kita bisa komen hingga 2000 karakter, 1000 huruf. Dan misalnya kita mau komen tentang kolom, tabel, dan lain-lain menggunakan comment statement. Nah, baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.